to hear an address by His Excellency, Mr. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia. Ini adalah detik-detik Presiden Jokowi dipanggil oleh DPR Australia dalam momen kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu. Suasana tampak serius dan para anggota parlemen menanti-nanti kedatangan Presiden Jokowi. Namun usai dipanggil oleh Ketua DPR Australia, tampaknya Presiden Jokowi belum juga memasuki ruangan. Anggota parlemen tampak mencari-cari di mana Jokowi berada. Ternyata Presiden Jokowi sudah berada di depan pintu parlemen. Rupanya, sebelum masuk, ia mendapat briefing dari petugas soal tata cara memasuki gedung tersebut. Bahkan saat masuk, Jokowi sempat diberi aba-aba oleh petugas untuk berhenti sejenak. Lalu petugas tersebut menyampaikan ke Ketua DPR bahwa Presiden Jokowi sudah tiba. Barulah setelah itu Jokowi dipersilakan masuk, diiringi standing applause dari anggota parlemen. Mr. Speaker, the President of the Republic of Indonesia. Sebelum memberikan pidato di hadapan anggota parlemen, Presiden Jokowi terlebih dahulu bertemu dengan Ketua House of Representatives Australia Tony Smith dan Presiden Senat Australia Scott Ryan. Tak lama setelah itu, Presiden Jokowi berjalan menuju House of Representatives. Tampak Presiden Jokowi duduk di bagian depan, berada dekat Ketua House of Representatives Australia. Setelah mendengar sambutan dari PM Scott Morrison dan Ketua Oposisi, Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan pidatonya. We thank you, Mr. President. We thank the people of Indonesia, and we thank the Republic of Indonesia. Like a true friend, as you are, you have lent a great hand, and we are a grateful nation. President Widodo, you join us here in the home of our democracy, as the leader of our most important neighbour and as a dear, dear friend. Shortly after becoming Prime Minister, on my first overseas visit, in fact, I found myself at a school in Bogor, surrounded by young Indonesian students brimming with promise, singing, in fact. So I decided to tell them a story, as we often do when we visit our schools. I told them the story of a man I was on my way to meet that day. A man who had come from modest and humble beginnings. A man who'd worked hard to put himself through university. Who'd studied forestry and then set up a business. And did what others thought he couldn't or perhaps shouldn't. A man who, as we say here in Australia, had a go. And then I asked the students, do you know who I'm talking about? And they didn't know. So I pointed across to the room to a photo that hung on the wall. And it was your portrait. Mulai dari hubungan kedua negara yang semakin erat, adanya persamaan di antara kedua negara, hingga jelang kemitraan 1 abad kemitraan Indonesia-Australia disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya. We are all gifted with the opportunity to succeed, but you get further if you extend the hand of friendship. Melalui persahabatan yang tulus, maka hubungan Indonesia dan Australia bukan saja bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara, namun juga bagi kawasan di sekitar kita
dan bagi dunia secara keseluruhan. Terima kasih. Thank you very much. Mr. President, it gives me great pleasure to invite you to address the House. Yang mulia para senator dan anggota parlemen yang saya hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Selamat siang. Good day, mate. Saya merasa terhormat hari ini dapat berbicara di hadapan seluruh anggota Senat dan House Australia. Bapak Ibu yang mulia, tanggal 2 Februari yang lalu, satu peleton ZENI dari TNI serta sejumlah personil dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebanyak 40 personil meninggalkan Indonesia menuju ke New South Wales. Satu tujuan mereka bekerja bahu-membahu dengan rakyat Australia untuk menangani kebakaran hutan. Dan melalui persahabatan yang tulus, maka hubungan Indonesia dan Australia, ucap Presiden Jokowi, bukan saja bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara, namun juga bagi kawasan di sekitar kita dan bagi dunia keseluruhan. Pak Scott Morrison, bahwa Indonesia akan selalu bersama Australia di masa yang sulit. Saat Ayahanda Perdana Menteri Morrison meninggal dunia, saya dan rakyat Indonesia ikut merasakan duka PM Morrison dan keluarga. Sahabat sejati adalah yang selalu bersama dalam suka dan duka. A friend in need is a friend indeed. Australia selalu berada di samping Indonesia saat Indonesia terkena musibah. Rakyat Indonesia tidak akan pernah lupa saat kami tertimpa tsunami di tahun 2004 di Aceh dan Nias. 9 tentara Australia telah gugur membantu sahabatnya yang tengah berduka di Aceh dan Nias. Mereka adalah patriot, mereka adalah sahabat Indonesia, mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Setelah mendengar pidato dan saat Presiden Jokowi kembali ke tempat duduknya, para anggota parlemen dan juga undangan yang hadir memberikan standing ovation yang cukup lama. Saat akan meninggalkan House of Representatives, Presiden Jokowi diperkenalkan kepada beberapa anggota kabinet oleh PM Morrison.
should do